PDIP nampaknya tidak punya jago lagi untuk menghadapi pilkada baik DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Wah, ini membingungkan kita di tengah-tengah agresivitas hadirnya sekolah kader. Ya, harusnya mesin produksi sekolah kader ini bisa memproduksi kader-kader atau leader-leader baru yang tentu bisa diterima oleh publik. Soalnya memang berurusan dengan daulat rakyat, sang pemilik suara yang sesungguhnya bukan para kader. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Teman-teman, saya sedang ada di danau, ini danau apa ya? Saya lupa. Di Sorowako ya. Mungkin teman-teman yang ada bisa bantu saya. Saya lupa bertanya, ini di belakang saya, mungkin sudah kenal ya. Ini kita ke Sorowako melewati pabrik nikel, kemudian ini ya, pemandangan di belakang saya. Kabarnya ini danau yang terpanjang ya. Ya, saya mau menyapa teman-teman yang di Sorowako dan sekitarnya. Nah, teman-teman, kita mau bicara tentang persoalan ya kader-kader PDIP yang kehilangan jago-jagonya sehingga sudah mulai agak bargaining positionnya sudah mulai meresahkan. Meresahkan siapa? Meresahkan loyalis karena kabarnya ada katakanlah keinginan para elit-elit tertentu agar berkoalisi dengan popularitas Anies ya, karena Anies ini sepertinya ini lagi naik daun terus ya, menjual sekali untuk bisa meningkatkan ya keterpilihan ya, dan juga tentu memberi ruang bagi hadirnya posisi di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa turut mengambil bagian dalam kebijakan-kebijakan dalam mendrive persoalan Jakarta ya, ini penting. Nah, di sisi ini kemudian kita lihat bahwa Mas Kaisang ini nampaknya melejit karena kabarnya bicara tentang efek Jokowi. Saya kira saya ingin mengulangi di sini karena ada pepatah yang mengatakan redundant is genius ya. Pengulangan itu kejeniusan. Jadi saya ingin mengunderline dalam alam bawah sadar publik bahwa efek Jokowi bukan efek Jokowi tapi efek trust publik ya itu. Jadi publik di sini, rakyat ya, daulat rakyat ya yang memiliki hak untuk menentukan siapa mereka ingin dipimpin oleh siapa. Ini penting ya. Sekedar untuk mengaku bahwa sebuah partai mewakili suara wong cilik atau grassroots atau arus bawah itu tidak serta-merta bahwa faktanya ya, realitasnya demikian. Tetapi yang harus dilihat adalah publik mayoritas itu memberi suara kepada siapa? Ya, sekalipun itu mulai disamarkan sana sini, dicoba mengatakan bahwa itu bukan suara mayoritas, itu suara gentong babi, ya itu suara apa yang namanya suara bansos dan sebagainya. Saya kira agak sulit untuk meyakini itu. Nah, di titik ini kita lebih percaya bahwa suara itu adalah suara rakyat yang asli ya. Katanya suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jadi melawan rakyat sama saja dengan melawan Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah penting. Di titik ini saya kira Partai Demokrasi Indonesia betul-betul harus melakukan refleksi diri ya jika ingin kembali menjadi salah satu partai yang bisa mewakili publik, bisa mewakili rakyat. Jangan-jangan memang rezekinya PDIP sudah tidak lagi di birokrasi tetapi sekedar di legislatif. Nah, karena kita tahu bahwa di legislatif pun PDIP sedang tergerus juga karena adanya banyak sekali tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Pak Jokowi terkait dengan kinerja yang lupa abai terkait dengan posisi Pak Jokowi hanyalah sebagai seorang petugas partai yang tentu penugasan itu diberikan oleh partai. Jadi yang harus dimintai pertanggungjawaban akuntabilitasnya bukan Pak Jokowi, tapi adalah pemberi tugas, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, tapi tentu kita tidak mau menghadirkan zero zoom ya, game salah-salahan. Ya, apakah ini salah Jokowi atau salah PDIP? Kita punya andil dalam semua kesalahan-kesalahan itu sehingga
perlu refleksi diri, perenungan diri yang lebih dalam untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Kita tidak hanya bisa butuh satu partai, Golkar kah, Gerindra kah, PKS kah, ya PDIP. Kita membutuhkan semua partai-partai karena dijamin oleh undang-undang kemerdekaan berkumpul dan berserikat yang tidak bisa dipasung, yang tidak bisa diamputasi. Karena itu mari kita merayakan demokrasi ini dengan betul-betul menghadirkan, menghormati etika, ya, kesantunan, ya, dalam konteks bagaimana kita tidak saling menunjukkan borok masing-masing, karena sekali lagi politik itu ada di dunia dunia segala sesuatu dimungkinkan, ya, kecuali katanya membangkitkan orang mati, ya. Di politik hari ini jadi teman, besok jadi teman, besok jadi teman, besok jadi lawan, ya, lawan yang mematikan. Hari ini kita berhadapan dengan lawan, dan besok dia menjadi sahabat terbaik kita. Saya kira itu catatan kami, teman-teman, di danau apa ini ya? Danau apa? Danau Matano. Ya, jadi saya sudah mendapatkan informasi dari penduduk sekitar sini. Ya, saya kira demikian ya, teman-teman. Catatan kita di Danau Matano di Sorowako mengakhiri kunjungan kita, visitasi kita, pemetaan ya, apa yang mau dipetakan. Ya, ini sekedar rekreasi saja ya, berkunjung ke rekan-rekan yang lain yang ada di sekitar Sorowako ya. Saya kira itu demikian catatan kita ya, teman-teman bisa lihat itu pemandangan di sebelah sana ya, ini banyak wisatawan domestik yang hadir di tempat ini. Salam buat warga Sorowako, bukan partai politik.